tenaga endogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Ella. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi pada kala Pleistosen. Masih ingat kan kalau Pleistosen itu adalah masa ketika manusia hidup di bumi. Jadi kan kalau tadi pada masa sejarah bumi, itu kan bumi masih terus bergerak, masih terus terjadi pergeseran lempeng dan seterusnya. Nah, apakah masa itu sudah selesai? Apakah bumi sudah stabil? Ternyata belum. Kenapa? Karena di bumi itu ada namanya tenaga endogen, eksogen, glasial, dan juga pluvial. Dan itu masih menyebabkan perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih itu tenaga endogen, eksogen, glasial, dan juga pluvial. Yang pertama adalah tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Contohnya adalah tektonisme atau pergerakan lempeng, lalu vulkanisme atau aktivitas gunung berapi, yang ketiga adalah seisme atau gempa bumi. Nah, tenaga-tenaga endogen ini itu bisa menyebabkan perubahan yang besar pada kulit bumi. Contohnya pada saat gempa di Palu, itu perubahan yang terjadi pada muka kulit bumi itu sangat besar karena ada pergerakan di bumi. Yang kedua, itu adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, sifatnya merombak bentuk permukaan bumi hasil bentuk dari tenaga endogen. Jadi sebenarnya perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi karena terjadi secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan perubahan pada bentuk permukaan bumi. Contohnya, misalnya ada sebuah batu yang besar, lalu ada pohon yang tumbuh di tengahnya. Nah, walaupun perlahan, tapi pasti lama-kelamaan batu ini akan berubah atau akan pecah karena ada pohon yang semakin berkembang pesat, seperti itu. Atau seperti lumut yang hidup di batu, lama-kelamaan batunya akan terkikis. Nah, yang ketiga adalah pluvial atau antarpluvial. Pluvial itu adalah curah hujan yang tinggi yang menandai bagian kala Pleistosen. Jadi curah hujan yang tinggi itu juga bisa merubah bentuk permukaan bumi. Perubahannya itu bisa kita amati misalnya di sungai. Ketika sungai airnya terlalu deras, terutama sungai yang mengalami kelokan, dia akan mengalami perubahan. Biasanya di bagian kelokan itu muncul daratan-daratan baru. Kenapa? Karena nanti ketika banjir, daratannya melebar, airnya melebar, daratannya hilang. Tapi nanti ketika surut, nah air itu tidak mengenangi seluruh daratannya. Jadi ada bagian daratan tertentu dan biasanya ini sangat subur sekali. Biasanya dimanfaatkan petani untuk lahan pertanian atau perkebunan. Tapi nanti kalau ada banjir lagi, ya daratan ini akan tertutup pula oleh air. Terakhir adalah zaman glasial atau antarglasial. Zaman glasial adalah zaman meluasnya lapisan es di kutub utara sehingga wilayah Eropa dan Amerika bagian utara tertutup es. Sedangkan daerah yang jauh dari kutub itu terjadi hutan lebat dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Nah, jadi pada zaman glasial ini disebut juga dengan zaman es, di mana sebagian permukaan bumi itu tertutup es. Efeknya biasanya ada beberapa hewan itu yang nanti akan mengalami sebuah evolusi. Nah, salah satu ciri hewan yang muncul pada masa ini itu adalah jenis mamut. Hewan-hewan yang lain itu juga harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Kalau mereka gagal dalam beradaptasi, mereka bisa saja punah. Nah, zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es. Jadi ada zaman es, terus zaman esnya hilang, lalu ada zaman es lagi. Nah, itu adalah zaman interglasial. Nah, temperatur naik sehingga lapisan es di kutub utara mulai mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan terjadi banjir besar di berbagai tempat. Biasanya efeknya yang terasa itu adalah hilangnya beberapa daratan-daratan yang ada di dunia. Sebut saja Indonesia.
Pada zaman glasial, beberapa pulau di Indonesia itu menyatu, seperti Sumatera, lalu Semenanjung Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Tapi karena es mencair, akhirnya daratan-daratan ini mulai tertutup oleh es, sehingga terjadilah pemisahan oleh air, sehingga sekarang Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, dan juga Jawa itu menjadi terpisah. Nah, berapa kali sih zaman es di bumi? Ternyata dilakukan berbagai penelitian, zaman es di bumi itu dibagi dalam 4. Ada zaman es Gunz, Mindel, Reis, dan Wurm. Nah, ini adalah gambaran ketika Indonesia pada masa zaman es. Beberapa daratan menyatu ternyata tidak hanya di Semenanjung Malaysia, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, tapi juga antara Papua dengan Australia. Apa sih efeknya? Efeknya adalah makhluk hidup yang ada di atasnya itu bisa berpindah tempat karena daratannya menyatu. Nah, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada di modul, kerjakan secara individu. Kalau tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ketemu lagi dengan saya di kelas tenaga endogen. Tenaga endogen, itu adalah tenaga